geologi, dari segi ilmu bumi, ini punya arti yang sangat penting sekali. Nah, kenapa sangat penting? Karena hanya ada satu pulau di dunia yang mempunyai bentuk seperti huruf K. Betul, ilmu kebumian yang lainnya, sipil, ya, kemudian geografi, ya, kemudian tambang, ya, kemudian arkeologi. Ini pasti akan membutuhkan buku ini. Nah, dan kita rencananya akan membagikan secara gratis. Sementara untuk membuat HP itu kita perlu nikel, perlu besi, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, ayo stop tambang, oke, tapi you juga harus stop untuk pakai handphone. Itu diungkap. Iya, di buku itu kita jelaskan kenapa sampai Sulawesi itu di situ ada nikel dan kemudian penyebaran nikelnya itu di mana saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmeradan dalam program Untuk Perubahan Indonesia UPI Show. UPI Show tayang di kanal YouTube UPI Show dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa UPI Show, tim UPI Show saat ini berada di kampus Universitas Hasanuddin. Kita akan berbincang dengan salah seorang penulis buku Geology of the Sulawesi Region, Prof. Adi Maulana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah. Upi? Itu yang penting. Jadi pemirsa UPI Show, kali ini kita berbincang terkait edisi spesial Sumpah Pemuda, di mana kita menampilkan tokoh-tokoh muda Indonesia yang melahirkan karya-karya fenomenal ya buat di bidangnya masing-masing. Nah, kita akan berbincang dengan Prof. Adi Maulana soal bukunya nih. Prof. Adi, itu ide dari buku ini sebenarnya apa? Ya, jadi idenya itu sebenarnya sampai saat ini buku tentang yang menceritakan tentang geologi Sulawesi itu masih sangat kurang ya. Padahal Sulawesi atau Pulau Sulawesi ini dari segi ilmu geologi, dari segi ilmu bumi ini punya arti yang sangat penting sekali. Nah, kenapa sangat penting? Karena hanya ada satu pulau di dunia yang mempunyai bentuk seperti huruf K. Hanya ada satu pulau di dunia yang menyerupai bentuk seperti huruf K. Lengan-lengan yang menyusun Pulau Sulawesi, jadi kita itu biasanya membahasakan bahwa Pulau Sulawesi itu disusun oleh lengan utara, kemudian lengan selatan, kemudian lengan tenggara, dan lengan timur. Nah, masing-masing lengan dari Pulau Sulawesi itu mempunyai asal yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti lengan selatan, ya, yang di sana ada Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan provinsi. Ini kan berasal dari Kalimantan, yang kemudian dia terpisah pada saat pembentukan Selat Makassar. Kemudian lengan tenggaranya itu asalnya dari Australia. Kemudian dia berjalan seiring dengan waktu geologi berjuta-juta tahun yang lalu. Kemudian lengan timurnya, ya, yang Banggai, Lubuk, apa dan sebagainya itu asalnya dari mana? Dari Pasifik. Dia jalan. Gitu. Kemudian lengan utaranya itu dari Filipina. Nah, jadi hanya ada satu pulau yang ada di dunia yang kemudian bisa menceritakan proses geologi yang sangat-sangat kompleks dalam rentang waktu jutaan tahun yang lalu, yaitu Pulau Sulawesi. Dan Pulau Sulawesi ini harus diingat bahwa ini adalah pusat biodiversitas yang ada di dunia. Nah, kenapa? Karena itu tadi, ada bagian dari Pulau Sulawesi yang merupakan bagian dari Asia dulunya, sementara bagian Pulau Sulawesi yang lainnya itu ada dari Australia. Nah, jadi bisa dibilang Pulau Sulawesi ini triple junction atau tempat bertemunya orang, tempat bertemunya lempeng-lempeng penyusun bumi dari segala arah, terutama dari Australia, kemudian dari Pasifik, dan kemudian dari Asia. Jadi mereka bertemu membentuk Pulau Sulawesi gitu. Jadi lengkap sekali dari aspek geologinya, dari aspek biodiversity-nya, ya, dan itulah mengapa kami terinspirasi untuk kemudian supaya masyarakat luas, ya, terutama mahasiswa, kemudian peneliti, ya, bisa mempunyai informasi yang lebih lengkap lagi tentang kondisi geologi Sulawesi, maka saya menulis buku ini bersama dengan Dr. Theo van Leeuwen dari Belanda. Gitu. Jadi buku ini akan mengulas secara lengkap, detail terkait Pulau Sulawesi itu. Betul.
Pulau Sulawesi. Dan ini akan menjelaskan secara rinci terkait ya lempeng-lempeng tadi itu ya. Betul. Prof, itu kemudian berapa lama proses penulisan bukunya ini? Ya. Penulisan proses penulisan buku ini sebenarnya idenya itu mulai tahun 2018 ya. Tahun 2018 di situ kebetulan Dr. Theo van Leeuwen ini kan udah umurnya sekarang itu udah hampir 80 tahun. Ya, dia udah senior gitu. Pada saat pertama kali dia ditugaskan ke Indonesia tahun 1978, dia sudah memulai untuk meneliti tentang Indonesia. Tapi dia jatuh cinta pada geologi Sulawesi itu pada saat dia ditugaskan di sekitar tahun 1980-an. Nah, kemudian sejak saat itu jadi bisa dibayangkan hampir 40 tahun hidupnya itu dia dedikasikan untuk mempelajari tentang Pulau Sulawesi gitu. Nah, tahun 2018 sebenarnya kami sudah berinteraksi semenjak tahun 2013 begitu ya. Nah, tetapi di tahun 2018 saya berkesempatan untuk bertemu muka dengan beliau dan kemudian beliau mengutarakan niatnya bagaimana kalau misalnya kita menulis buku supaya ide-ide, karena kami berdua itu hampir setiap minggu bertelepon ya, atau kalau ada konferensi ilmiah itu kita berdiskusi. Akhirnya dia mengutarakan bahwa bagaimana kalau kita menulis buku sehingga apa yang kita pikirkan ini kemudian bisa jadi dinikmati oleh banyak orang begitu. Akhirnya 2018 itu kita kemudian saling bertukar pikiran, saling bertukar email, saling telepon, WA ya, untuk kemudian membuat outline buku dan lain sebagainya. Nah, jadi boleh dikata dari 2018 sampai sekarang sudah jalan 5 tahun bukunya. Ya, 5 gitu. Tahun. Ada 300 lebih halaman. Iya, dan sekarang sampai tadi malam itu udah mencapai hampir 400 halaman. Dan pemirsa UPISO, buku ini edisi Inggris. Iya, ini full bahasa Inggris. Gitu. Full bahasa Inggris. Dan akan diedarkan ke seluruh kampus yang mempelajari soal geologi. Betul, ilmu kebumian yang lainnya, sipil, ya, kemudian geografi, ya, kemudian tambang, ya, kemudian arkeologi. Ini pasti akan membutuhkan buku ini. Nah, dan kita rencananya akan membagikan secara gratis. Nah, ini yang barangkali mungkin banyak orang bertanya kenapa mesti gratis gitu ya. Nah, kenapa mesti gratis? Karena yang pertama kita ingin supaya buku ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, ya, dari mahasiswa. Kita tahu mahasiswa ya tentu saja karena mereka belum punya pemasukan ya, belum punya uang begitu. Nah, kalau kita kasih gratis ya tentu saja mereka bisa dengan mudah untuk mengakses semua informasi yang ada gitu. Kemudian untuk beberapa perguruan tinggi barangkali mungkin kalau di perguruan tinggi yang sudah mapan ya, mereka punya uang untuk membeli buku ya. Nah, tetapi kalau untuk perguruan tinggi katakanlah mungkin di timur ya, dan dia masih kecil, nah tentu mereka akan sangat sulit untuk mengalokasikan budget untuk membeli buku ini gitu. Nah, padahal tipikal buku-buku seperti ini berbahasa Inggris ya, kemudian mencapai 400 lembar, itu pasti minimal 2 jutaan kalau kita jual. Ya, mahal pastinya. Ya, pasti 2 jutaan. Apalagi nanti kalau misalnya kita mencetaknya dengan eksklusif begitu ya. Nah, Prof, ini buku ini isinya apa saja sebenarnya? Ya, jadi begini. Inti dari buku ini sebenarnya dari beberapa topik itu ujung-ujungnya ada 2, Pak Upi. Ya. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang Pulau Sulawesi dalam konteks kebencanaannya. Ya. Karena Pulau Sulawesi ini terbentuk dari sebuah proses tektonik yang sangat aktif yang tadi saya ceritakan, pertemuan dari beberapa lempeng, maka Pulau Sulawesi ini sangat rentan terhadap terjadinya gempa bumi. Itu bisa kita lihat dari Palu. Ya. Nah, kemudian juga tentu ada tsunami. Nah, biasanya gempa bumi kalau misalnya titik-titik fokusnya itu terjadi di laut, maka dia nanti akan bisa mengenerate gelombang tsunami. Nah, kemudian gunung api. Nah, kita tahu di daerah Sulawesi Utara dari Manado sampai kemudian Gorontalo itu kan banyak sekali gunung api aktif di situ. Nah, itu tentu saja kita ingin memberikan informasi sedini mungkin bahwa di buku ini itu banyak sekali kita bahas tentang potensi-potensi bencana alam yang mengancam atau yang berpotensi terjadi di Pulau Sulawesi. Nah, jadi yang pertama, jadi bukan sekedar ilmu, tapi ada mitigasi sendiri. Ada, supaya buku ini akan menjadi referensi ketika kemudian stakeholder ingin membuat program-program mitigasi terhadap bencana alam yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ini sebenarnya lebih kepada pemanfaatan sumber daya, mineral, dan energi. Nah, jadi proses geologi itu nanti akan menyebabkan terbentuknya mineral-mineral ekonomis seperti nikel. Nah, makanya kenapa Pulau Sulawesi itu kemudian menjadi menarik bagi orang-orang di ilmu kebumian? Karena Indonesia ini kan penyuplai 50% daripada nikel di dunia. Jadi kebutuhan nikel dunia ini 50% disuplai dari Indonesia. Dari 50% itu, 75% itu ada di Pulau Sulawesi. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya Sulawesi ini menjadi hotspot ya bagi dunia sebenarnya. Berbicara tentang green energy, kita berbicara tentang baterai. Industri baterai, litium, itu kan cuma 30% butuh litium, 50%-nya butuh nikel. Jadi mau enggak mau memang Sulawesi ini menjadi on the spot gitu. Jadi buku ini juga sebenarnya akan membuka kotak Pandora. Betul. Soal hal-hal yang tidak terungkap. Betul. Di ilmu pengetahuan. Ya, betul. Dan ini juga mungkin bisa menjadi referensi para pebisnis. Iya, jadi memang seperti itu. Iya. Jadi harta karun jadinya ini. Di satu sisi kita nanti akan memberikan ini loh. Kalau you mau cari nikel, itu di buku itu diungkap. Iya, di buku itu kita jelaskan kenapa sampai Sulawesi itu di situ ada nikel. Dan kemudian penyebaran nikelnya itu di mana saja gitu. Termasuk lokasinya itu. Termasuk lokasi-lokasinya. Nah, sebenarnya juga selain untuk ya tentu bisnis ya, kita juga ingin memberikan pesan kepada pemerintah ya bahwa you harus lindungi gini loh. Iya. Jadi kalau ini penyebaran nikel, kalau kita overlay dengan peta katakanlah mungkin hutan lindung. Kalau misalnya nikelnya ada di hutan lindung ya kita harus konsisten ya. Jangan dijadikan iup gitu kan nantinya gitu. Nah, jadi buku ini berkelindan kepentingan di dalamnya. Nah, gitu. Dan mudah-mudahan buku ini tidak disalahgunakan. Ya, itu harapan kami, niat kami sebenarnya. Karena kan ini amalul bin niat ya. Nah, niat kami itu sebenarnya ingin memberikan informasi ya, yang pertama literasi kebencanaan kepada masyarakat supaya semakin banyak masyarakat yang nanti akan terhindar ya dari bencana alam yang ada. Yang kedua adalah kita concern Pulau Sulawesi ini adalah pusat biodiversity gitu ya. Nah, tapi di satu sisi Pulau Sulawesi ini juga adalah salah satu pulau yang sangat kaya dengan mineral-mineral ekonomis. Nah, dari perspektif saya, pembangunan itu kan harus sustainable, harus balance. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa tambang itu nggak boleh beredar. Kenapa? Karena pada kenyataannya kitalah yang menikmati hasil tambang. Coba lihat. Sekarang sangat jarang kalau kita lihat orang itu tidak memakai HP. Sementara untuk membuat HP itu kita perlu nikel, perlu besi. Ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan, ayo stop tambang. Oke, tapi you juga harus stop untuk pakai handphone. Ya, nah jadi kita harus sustainable di situ. Nah, buku ini juga sebenarnya itu menceritakan betapa bahwa di samping kekayaan itu banyak sekali, tetapi harus diingat ini juga adalah pusat biodiversity begitu ya. Dan ini harus kemudian bisa dijaga sedemikian rupa supaya pembangunan itu sustainable, ya, seimbang begitu. Ada aspek sosial, tapi juga kita harus ekonominya juga dapat, kemudian juga tentu saja faktor lingkungannya juga dapat. Gitu. Ya, Prof, ini buku akan tentu saja dicari oleh ya bukan hanya kalangan akademis ya, tapi juga digunakan oleh orang-orang luar, terutama yang dalam melihat potensi Sulawesi, Pulau Sulawesi. Nah, apa pesan penting dari Prof Adi dan Pak Theo itu sehingga kemudian buku ini diterbitkan? Ya, jadi pesan pentingnya itu tadi yang ingin kita sampaikan bahwa dalam pembangunan ya kita harus mengetahui kondisi geologi satu daerah itu seperti apa. Saya kasih contoh seperti begini. Di zaman Belanda itu tidak pernah membuat Palu itu sebagai ibu kota. Nah, kenapa? Karena di Belanda, orang Belanda itu dulu tahu ya bahwa ada jalur gempa di situ. Nah, tetapi begitu masuk Indonesia, kita merdeka ya, kemudian kan Palu itu dijadikan ibu kota gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita membangun, tapi kita nggak tahu kondisi daerah ini seperti apa. Kondisi kebencanaannya seperti apa, apakah memang layak untuk dijadikan pemukiman dan lain sebagainya. Nah, kedepannya satu daerah, satu wilayah, pada saat kita ingin kembangkan, kita harus lihat juga bagaimana kondisi kebencanaannya.
bagaimana kondisi lingkungan yang ada di situ. Nah, sehingga kota tersebut nanti akan menjadi kota yang sustainable begitu. Ya, sekarang ini ya itu tadi kita hanya menunggu waktu aja ya, karena gempa itu akan ada siklus. Kalau di Pulau Sulawesi sendiri selain Palu, daerah yang rawan bencana itu apa saja? Ya, jadi di Pulau Sulawesi itu ada 10 jalur, bayangkan. Ada 10 jalur gempa ya yang setiap saat itu sangat-sangat berpotensi untuk terjadi. Apa aja daerah itu? Nah, yang pertama saya khusus di Sulawesi Selatan. Nah, ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena kalau saya diwawancara ya, ini orang nanti akan panik lagi gitu. Tapi ini harus disampaikan karena ini adalah literasi. Iya. Ya. Jadi kita punya jalur yang namanya Sesar Walanae. Ya, Sesar Walanae itu memanjang dari Pindrang, ya, kemudian masuk ke daerah Sidrap, masuk ke Sopeng, tembus ke Bone sampai dengan Sinjai. Kalau mungkin para pemirsa pernah dengar tahun 97 itu pernah terjadi gempa besar di Pindrang. Iya. Nah, itu kan berarti jalurnya Sesar Walanae. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sesar atau patahan Matano. Nah, patahan Matano itu yang membentuk Danau Matano itu adalah patahan. Gitu. Yeah. Jadi daerah Luwu, terutama Luwu Utara ya, sampai kemudian di daerah Kendari di situ. Nah, itu saya kira itu yang patut kita waspadai ya. Selain juga ada yang disebut dengan patahan-patahan Mamuju ya, kemudian patahan Palukoro yang sekarang sangat ini. The Gorontalo ya, dan Gorontalo itu memang dia memotong pemukiman di kota Gorontalo begitu. Nah, itu yang saya sering mengatakan bahwa ya kita harus mengurangi resiko gitu dengan apa? Dengan literasi. Nah, buku ini kita harapkan juga akan memberikan literasi kepada stakeholder ya, pemerintah, kemudian katakanlah mungkin teman-teman dari pers ya, untuk selalu menyuarakan supaya apa? Supaya kalau bencana itu terjadi, maka resikonya bisa kita minimalkan. Gitu. Nah, itu sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan. Di samping tentu saja kita juga ingin menyampaikan Pulau Sulawesi itu sangat kaya dengan potensi-potensi sumber daya mineral dan energi, tetapi supaya nanti berkesinambungan, sustainable, maka harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang ujung-ujungnya itu nanti akan menjadi bencana juga bagi manusia. Gitu. Jadi pemirsa UPISO, buku ini akan menjadi referensi utama buat para pengambil kebijakan, buat masyarakat, dan tentunya buat ilmu pengetahuan, Prof. Ya, betul. Dan oleh sebab itu kita datang jauh-jauh untuk mewawancarai Prof. Adi, sang penulis buku yang kemudian diharapkan bisa menjadi kajian akademik, dan yang penting adalah bermanfaat buat masyarakat. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi terima kasih Prof atas waktunya. Sama-sama Pak Upi. Edisi spesial Sumpah Pemuda, kita berikan apresiasi buat Prof yang masih muda, kemudian melahirkan sebuah buku yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan bersama kru yang bertugas, saya Upi Asmaradana mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.